5 berita terbaru Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan matang, rumor pemain naturalisasi, dan dukungan supporter. Persiapan intensif Timnas di bawah Shin Tae-yong fokus pada kekuatan fisik dan strategi taktis. Menjelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia terus menjalani persiapan intensif di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Fokus utama latihan saat ini adalah peningkatan kekuatan fisik pemain serta pemahaman mendalam terhadap taktik permainan. Shin Tae-yong, yang dikenal disiplin dalam metode latihannya, menyadari pentingnya aspek fisik dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di pentas internasional. Ia ingin memastikan para pemain mampu tampil dengan stamina maksimal selama 90 menit. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan pentingnya kekompakan tim dalam bermain secara efektif di kedua sisi lapangan. Shin Tae-yong menguji beberapa variasi formasi, termasuk 4-4-2 dan 3-5-2, untuk menyesuaikan dengan karakteristik pemain yang dimiliki. Kami harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Selain menguasai bola, transisi cepat dari bertahan ke menyerang akan menjadi kunci, ujarnya. Timnas Indonesia juga sedang melakukan simulasi pertandingan untuk meningkatkan koordinasi antar lini. Dengan latihan yang dipusatkan pada disiplin taktik dan kerja sama tim, Shin Tae-yong berharap Indonesia bisa menghadapi tantangan di kualifikasi dengan lebih percaya diri. Tantangan terbesar adalah Bahrain, lawan pertama yang memiliki keunggulan dalam kekuatan fisik dan pengalaman internasional. Miliano Jonathans diambang naturalisasi, siap perkuat Timnas Indonesia? Salah satu berita yang paling mencuri perhatian publik sepak bola tanah air adalah potensi bergabungnya Miliano Jonathans, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem di Belanda. Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Miliano Jonathans, yang memiliki darah keturunan Indonesia, disebut-sebut sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya diharapkan bisa menambah daya gedor di lini serang Indonesia, yang selama ini sering mengalami kendala dalam menyelesaikan peluang. Jonathans dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di beberapa posisi menyerang. Dengan kecepatan, visi permainan, dan teknik olah bola yang baik, ia dinilai cocok dengan gaya permainan cepat yang diusung oleh Shin Tae-yong. Proses naturalisasinya sendiri saat ini berada di tahap akhir, dan para penggemar sepak bola Indonesia berharap Jonathans bisa segera bergabung dalam skuad Garuda. Kehadirannya di tim nasional diharapkan dapat memberikan dimensi baru di lini depan, yang kini membutuhkan variasi serangan lebih tajam. Uji coba terakhir Timnas Indonesia, tantang tim kuat Asia Tengah. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menjalani laga uji coba terakhir melawan tim kuat asal Asia Tengah. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan emas bagi Shin Tae-yong dan staf pelatih untuk mengukur sejauh mana kesiapan para pemain menghadapi laga-laga penting di kualifikasi. Dalam beberapa uji coba sebelumnya, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama di sektor pertahanan yang kerap kehilangan konsentrasi di momen-momen krusial. Tim asal Asia Tengah yang dihadapi Indonesia dikenal memiliki gaya bermain yang mengandalkan fisik kuat dan kemampuan bertahan yang solid.
Pertandingan uji coba ini diharapkan bisa menjadi ajang untuk menguji beberapa skenario taktik dan memberikan kesempatan bagi beberapa pemain muda dan naturalisasi untuk unjuk kemampuan. Hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi terakhir bagi Shin Tae-yong sebelum memilih skuad akhir yang akan dibawa ke laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong siapkan taktik baru, fokus pada permainan cepat dan transisi kilat. Menjelang laga kualifikasi, Shin Tae-yong dilaporkan sedang merancang taktik baru yang lebih dinamis. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diketahui sedang mempersiapkan formasi yang mengutamakan permainan cepat dan transisi kilat dari bertahan ke menyerang. Taktik ini dinilai cocok dengan karakteristik pemain Indonesia yang dikenal memiliki kecepatan dan daya jelajah tinggi. Melalui latihan yang intens, Shin Tae-yong mengasah para pemain untuk mampu melakukan serangan balik cepat serta bertahan secara disiplin. Meski demikian, tantangan terbesar dalam implementasi taktik ini adalah menjaga konsistensi permainan selama 90 menit. Seringkali, tim kehilangan ritme di pertengahan laga. Oleh karena itu, tim pelatih juga menyiapkan beberapa strategi alternatif untuk menghadapi lawan-lawan dengan berbagai tipe permainan. Bahrain, sebagai lawan pertama di kualifikasi, dikenal memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik dan serangan langsung, sehingga Indonesia harus mampu beradaptasi dengan cepat dalam situasi di lapangan. Dukungan supporter Garuda jadi kunci di laga kandang. Tidak bisa dipungkiri bahwa dukungan supporter Indonesia menjadi salah satu kekuatan besar yang diandalkan oleh timnas dalam setiap laga kandang. Para penggemar setia, yang dikenal dengan sebutan Garuda Supporter, selalu memadati stadion dengan semangat tinggi dan memberikan energi tambahan bagi pemain di lapangan. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, supporter diharapkan bisa menjadi faktor penting yang mampu meningkatkan performa tim. Stadion-stadion besar di Indonesia diperkirakan akan dipenuhi lautan merah putih saat Indonesia menjalani laga kandang melawan Bahrain dan lawan-lawan lainnya. Dukungan dari supporter benar-benar memberikan dampak positif bagi para pemain. Mereka adalah pemain ke-12 yang selalu memotivasi kami untuk memberikan yang terbaik, ujar salah satu pemain timnas. Dengan atmosfer stadion yang mendukung, Indonesia berharap bisa memaksimalkan laga kandang untuk meraih poin penuh dan melangkah lebih jauh di kualifikasi. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, timnas Indonesia menatap optimis babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tantangan berat memang menanti, namun dengan tekad kuat, strategi matang, serta dukungan penuh dari supporter, tim Garuda berharap bisa memberikan penampilan terbaik di ajang internasional ini. Menjelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia terus menjalani persiapan intensif di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Fokus utama latihan saat ini adalah peningkatan kekuatan fisik pemain serta pemahaman mendalam terhadap taktik permainan. Shin Tae-yong, yang dikenal disiplin dalam metode latihannya, menyadari pentingnya aspek fisik dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di pentas internasional. Ia ingin memastikan para pemain mampu tampil dengan stamina maksimal selama 90 menit. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan pentingnya kekompakan tim dalam bermain secara efektif di kedua sisi lapangan. Shin Tae-yong menguji beberapa variasi formasi, termasuk 4-4-2 dan 3-5-2, untuk menyesuaikan dengan karakteristik pemain yang dimiliki. Kami harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Selain menguasai bola, transisi cepat dari bertahan ke menyerang akan menjadi kunci, ujarnya. Timnas Indonesia juga sedang melakukan simulasi pertandingan untuk meningkatkan koordinasi antar lini. Dengan latihan yang dipusatkan pada disiplin taktik dan kerja sama tim, Shin Tae-yong berharap Indonesia bisa menghadapi tantangan di kualifikasi dengan lebih percaya diri. Tantangan terbesar adalah Bahrain, lawan pertama yang memiliki keunggulan dalam kekuatan fisik dan pengalaman internasional. Persiapan intensif timnas di bawah Shin Tae-yong fokus pada kekuatan fisik dan strategi taktis.
Menjelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia terus menjalani persiapan intensif di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Fokus utama latihan saat ini adalah peningkatan kekuatan fisik pemain serta pemahaman mendalam terhadap taktik permainan. Shin Tae-yong, yang dikenal disiplin dalam metode latihannya, menyadari pentingnya aspek fisik dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di pentas internasional. Ia ingin memastikan para pemain mampu tampil dengan stamina maksimal selama 90 menit. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan pentingnya kekompakan tim dalam bermain secara efektif di kedua sisi lapangan. Shin Tae-yong menguji beberapa variasi formasi, termasuk 4-4-2 dan 3-5-2, untuk menyesuaikan dengan karakteristik pemain yang dimiliki. Kami harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Selain menguasai bola, transisi cepat dari bertahan ke menyerang akan menjadi kunci, ujarnya. Timnas Indonesia juga sedang melakukan simulasi pertandingan untuk meningkatkan koordinasi antar lini. Dengan latihan yang dipusatkan pada disiplin taktik dan kerja sama tim, Shin Tae-yong berharap Indonesia bisa menghadapi tantangan di kualifikasi dengan lebih percaya diri. Tantangan terbesar adalah Bahrain, lawan pertama yang memiliki keunggulan dalam kekuatan fisik dan pengalaman internasional. Miliano Jonathans diambang naturalisasi, siap perkuat Timnas Indonesia? Salah satu berita yang paling mencuri perhatian publik sepak bola tanah air adalah potensi bergabungnya Miliano Jonathans, pemain muda berbakat yang saat ini bermain untuk Vitesse Arnhem di Belanda. Miliano Jonathans, yang memiliki darah keturunan Indonesia, disebut-sebut sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadirannya diharapkan bisa menambah daya gedor di lini serang Indonesia, yang selama ini sering mengalami kendala dalam menyelesaikan peluang. Jonathans dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di beberapa posisi menyerang. Dengan kecepatan, visi permainan, dan teknik olah bola yang baik, ia dinilai cocok dengan gaya permainan cepat yang diusung oleh Shin Tae-yong. Proses naturalisasinya sendiri saat ini berada di tahap akhir, dan para penggemar sepak bola Indonesia berharap Jonathans bisa segera bergabung dalam skuad Garuda. Kehadirannya di tim nasional diharapkan dapat memberikan dimensi baru di lini depan, yang kini membutuhkan variasi serangan lebih tajam. Uji coba terakhir Timnas Indonesia, tantang tim kuat Asia Tengah. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menjalani laga uji coba terakhir melawan tim kuat asal Asia Tengah. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan emas bagi Shin Tae-yong dan staf pelatih untuk mengukur sejauh mana kesiapan para pemain menghadapi laga-laga penting di kualifikasi. Dalam beberapa uji coba sebelumnya, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama di sektor pertahanan yang kerap kehilangan konsentrasi di momen-momen krusial. Tim asal Asia Tengah yang dihadapi Indonesia dikenal memiliki gaya bermain yang mengandalkan fisik kuat dan kemampuan bertahan yang solid. Pertandingan uji coba ini diharapkan bisa menjadi ajang untuk menguji beberapa skenario taktik dan memberikan kesempatan bagi beberapa pemain muda dan naturalisasi untuk unjuk kemampuan. Hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi terakhir bagi Shin Tae-yong sebelum memilih skuad akhir yang akan dibawa ke laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong siapkan taktik baru, fokus pada permainan cepat dan transisi kilat. Menjelang laga kualifikasi, Shin Tae-yong dilaporkan sedang merancang taktik baru yang lebih dinamis. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diketahui sedang mempersiapkan formasi yang mengutamakan permainan cepat dan transisi kilat dari bertahan ke menyerang. Taktik ini dinilai cocok dengan karakteristik pemain Indonesia yang dikenal memiliki kecepatan dan daya jelajah tinggi. Melalui latihan yang intens, Shin Tae-yong mengasah para pemain untuk mampu melakukan serangan balik cepat serta bertahan secara disiplin. Meski demikian, tantangan terbesar dalam implementasi taktik ini adalah menjaga konsistensi permainan selama 90 menit. Seringkali, tim kehilangan ritme di pertengahan laga. Oleh karena itu, tim pelatih juga menyiapkan beberapa strategi alternatif untuk menghadapi lawan-lawan dengan berbagai tipe permainan.
Bahrain, sebagai lawan pertama di kualifikasi, dikenal memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik dan serangan langsung, sehingga Indonesia harus mampu beradaptasi dengan cepat dalam situasi di lapangan. Dukungan supporter Garuda jadi kunci di laga kandang. Tidak bisa dipungkiri bahwa dukungan supporter Indonesia menjadi salah satu kekuatan besar yang diandalkan oleh timnas dalam setiap laga kandang. Para penggemar setia, yang dikenal dengan sebutan Garuda Supporter, selalu memadati stadion dengan semangat tinggi dan memberikan energi tambahan bagi pemain di lapangan. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, supporter diharapkan bisa menjadi faktor penting yang mampu meningkatkan performa tim. Stadion-stadion besar di Indonesia diperkirakan akan dipenuhi lautan merah putih saat Indonesia menjalani laga kandang melawan Bahrain dan lawan-lawan lainnya. Dukungan dari supporter benar-benar memberikan dampak positif bagi para pemain. Mereka adalah pemain ke-12 yang selalu memotivasi kami untuk memberikan yang terbaik, ujar salah satu pemain timnas. Dengan atmosfer stadion yang mendukung, Indonesia berharap bisa memaksimalkan laga kandang untuk meraih poin penuh dan melangkah lebih jauh di kualifikasi. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, timnas Indonesia menatap optimis babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tantangan berat memang menanti, namun dengan tekad kuat, strategi matang, serta dukungan penuh dari supporter, tim Garuda berharap bisa memberikan penampilan terbaik di ajang internasional ini. Menjelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia terus menjalani persiapan intensif di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Fokus utama latihan saat ini adalah peningkatan kekuatan fisik pemain serta pemahaman mendalam terhadap taktik permainan. Shin Tae-yong, yang dikenal disiplin dalam metode latihannya, menyadari pentingnya aspek fisik dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di pentas internasional. Ia ingin memastikan para pemain mampu tampil dengan stamina maksimal selama 90 menit. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan pentingnya kekompakan tim dalam bermain secara efektif di kedua sisi lapangan. Shin Tae-yong menguji beberapa variasi formasi, termasuk 4-4-2 dan 3-5-2, untuk menyesuaikan dengan karakteristik pemain yang dimiliki. Kami harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lapangan. Selain menguasai bola, transisi cepat dari bertahan ke menyerang akan menjadi kunci, ujarnya. Timnas Indonesia juga sedang melakukan simulasi pertandingan untuk meningkatkan koordinasi antar lini. Dengan latihan yang dipusatkan pada disiplin taktik dan kerja sama tim, Shin Tae-yong berharap Indonesia bisa menghadapi tantangan di kualifikasi dengan lebih percaya diri. Tantangan terbesar adalah Bahrain, lawan pertama yang memiliki keunggulan dalam kekuatan fisik dan pengalaman internasional. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, Proses naturalisasinya sendiri saat ini berada di tahap akhir, dan para penggemar sepak bola Indonesia berharap Jonathan bisa segera bergabung dalam skuad Garuda. Kehadirannya di tim nasional diharapkan dapat memberikan dimensi baru di lini depan, yang kini membutuhkan variasi serangan lebih tajam. Uji coba terakhir timnas Indonesia, tantang tim kuat Asia Tengah. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia dijadwalkan untuk menjalani laga uji coba terakhir melawan tim kuat asal Asia Tengah. Pertandingan ini akan menjadi kesempatan emas bagi Shin Tae-yong dan staf pelatih untuk mengukur sejauh mana kesiapan para pemain menghadapi laga-laga penting di kualifikasi. Dalam beberapa uji coba sebelumnya, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama di sektor pertahanan yang kerap kehilangan konsentrasi di momen-momen krusial. Tim asal Asia Tengah yang dihadapi Indonesia dikenal memiliki gaya bermain yang mengandalkan fisik kuat dan kemampuan bertahan yang solid. Pertandingan uji coba ini diharapkan bisa menjadi ajang untuk menguji beberapa skenario taktik dan memberikan kesempatan bagi beberapa pemain muda dan naturalisasi untuk unjuk kemampuan.
Hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi terakhir bagi Shin Tae-yong sebelum memilih skuad akhir yang akan dibawa ke laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong siapkan taktik baru, fokus pada permainan cepat dan transisi kilat. Menjelang laga kualifikasi, Shin Tae-yong dilaporkan sedang merancang taktik baru yang lebih dinamis. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diketahui sedang mempersiapkan formasi yang mengutamakan permainan cepat dan transisi kilat dari bertahan ke menyerang. Taktik ini dinilai cocok dengan karakteristik pemain Indonesia yang dikenal memiliki kecepatan dan daya jelajah tinggi. Melalui latihan yang intens, Shin Tae-yong mengasah para pemain untuk mampu melakukan serangan balik cepat serta bertahan secara disiplin. Meski demikian, tantangan terbesar dalam implementasi taktik ini adalah menjaga konsistensi permainan selama 90 menit. Seringkali, tim kehilangan ritme di pertengahan laga. Oleh karena itu, tim pelatih juga menyiapkan beberapa strategi alternatif untuk menghadapi lawan-lawan dengan berbagai tipe permainan. Bahrain, sebagai lawan pertama di kualifikasi, dikenal memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik dan serangan langsung, sehingga Indonesia harus mampu beradaptasi dengan cepat dalam situasi di lapangan. Dukungan supporter Garuda jadi kunci di laga kandang. Tidak bisa dipungkiri bahwa dukungan supporter Indonesia menjadi salah satu kekuatan besar yang diandalkan oleh timnas dalam setiap laga kandang. Para penggemar setia, yang dikenal dengan sebutan Garuda Supporter, selalu memadati stadion dengan semangat tinggi dan memberikan energi tambahan bagi pemain di lapangan. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, supporter diharapkan bisa menjadi faktor penting yang mampu meningkatkan performa tim. Stadion-stadion besar di Indonesia diperkirakan akan dipenuhi lautan merah putih saat Indonesia menjalani laga kandang melawan Bahrain dan lawan-lawan lainnya. Dukungan dari supporter benar-benar memberikan dampak positif bagi para pemain. Mereka adalah pemain ke-12 yang selalu memotivasi kami untuk memberikan yang terbaik, ujar salah satu pemain timnas. Dengan atmosfer stadion yang mendukung, Indonesia berharap bisa memaksimalkan laga kandang untuk meraih poin penuh dan melangkah lebih jauh di kualifikasi. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, timnas Indonesia menatap optimis babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Tantangan berat memang menanti, namun dengan tekad kuat, strategi matang, serta dukungan penuh dari supporter, tim Garuda berharap bisa memberikan penampilan terbaik di ajang internasional ini. Menjelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia terus menjalani persiapan intensif di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Fokus utama latihan saat ini adalah peningkatan kekuatan fisik pemain serta pemahaman mendalam terhadap taktik permainan. Shin Tae-yong, yang dikenal disiplin dalam metode latihannya, menyadari pentingnya aspek fisik dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di pentas internasional. Ia ingin memastikan para pemain mampu tampil dengan stamina maksimal selama 90 menit. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan pentingnya